Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pagi ini repa bagi kita terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema renungan pagi bagi kita yaitu ketaatan kepada Tuhan. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan sesuai identitas diri. Ketaatan kepada Tuhan sesuai identitas diri. Berdasarkan pembacaan, para pelayan-pelayan pesta itu taat kepada Yesus. Taat melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kenapa mereka taat? Karena memang mereka ada di posisi sebagai pelayan yang memang ditugaskan untuk melayani pesta, untuk menjaga supaya pesta itu berjalan dengan baik. Maka segala sesuatu yang diperintahkan yang berhubungan dengan baiknya pesta itu mereka harus lakukan. Sebab identitas mereka adalah pelayan dan tugas mereka adalah melayani. Maka sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus, maka ketaatan kita kepada Tuhan harus sesuai dengan identitas diri tadi, yaitu sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Pelayan berhasil, maka sebagai orang percaya kita pun harus berhasil taat kepada Tuhan yang kita percaya. Sebab memang identitas diri kita untuk itu. Jangan kita bilang kita orang percaya tetapi berdukun iya. Kita bilang kita orang percaya, kesenangan kita kejahatan, kesenangan kita mabuk, kesenangan kita berjudi, kesenangan kita berbohong. Kita bilang kita orang percaya, bergereja tidak pernah, berdoa tidak pernah, membaca firman Tuhan tidak pernah. Ini namanya ketaatan mengingkari identitas. Jadi harus sejalan. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan harus sejalan dengan identitas kita sebagai orang percaya. Supaya sebenarnya orang lain melihat Tuhan yang kita percaya, mengenal Tuhan yang kita percaya lewat identitas kita, lewat cara hidup kita, lewat pola hidup kita. Jadi yang pertama,
yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah harus sesuai dengan identitas diri. Kemudian yang kedua, pada ayat yang ke-9, ketaatan kepada Tuhan itu menghasilkan kuasa Tuhan. Akan ada pengalaman yang indah, pengalaman yang mustahil kita dapat di luar Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Di sana ketika pelayan-pelayan itu taat kepada Yesus, melakukan apa yang diperintahkan Yesus, dan dalam proses itu kuasa Tuhan nyata dan terjadi mujizat. Mujizatnya adalah air menjadi anggur. Maka sebagai orang yang percaya, ketika kita taat kepada Tuhan sesuai dengan identitas diri kita, maka ketaatan itu akan menghasilkan kuasa Tuhan. Ketaatan itu akan membawa kita pada pengalaman mujizat Tuhan, pada pengalaman yang indah, ada kuasa yang berlaku atas kehidupan kita yang akan kita rasakan dan juga yang akan dilihat orang. Kita lihat, oleh karena ketaatan daripada pelayan-pelayan itu, air yang tadinya air yang biasa yang mereka tahu itu air, kemudian mereka taruh di bejana yang diperintahkan, kemudian mereka cedok itu dan bawa kepada pemimpin pesta. Dan betul, ketika pemimpin pesta mengecap air itu sudah menjadi anggur. Bukan sekedar menjadi anggur dalam ukuran yang kita tahu saat ini, tetapi menjadi anggur yang terbaik. Itulah sebabnya pemimpin pesta itu memuji mempelai laki-laki. Padahal mempelai laki-laki pun tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini kita disadarkan, ketika kita taat kepada Tuhan, bukan hanya kita yang akan mengalami kuasa Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kita juga akan mengalami kuasa Tuhan. Orang-orang di sekitar kita juga akan melihat kuasa Tuhan oleh karena kita yang taat ada di sana. Yang ketiga, pada ayat 10 dan 11, ketaatan kepada Tuhan itu akan mendewasakan iman kita. Pada ayat 11 khususnya dikatakan di sana, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita taat, maka iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan semakin dewasa. Iman kita akan semakin kuat, kokoh. Karena apa? Karena taat kepada Yesus. Ketaatan itu akan membawa kita pada pengenalan Yesus yang semakin baik. Ketika kita taat, kita akan melihat kenyataan Yesus. Akhirnya kita akan mengalami pengalaman yang baik. Pengenalan kita akan Yesus membuat iman kita semakin kokoh, semakin tahan uji. Kita tidak gentar, kita tidak akan takut apapun yang terjadi. Pengalaman kita akan membawa kita pada pertumbuhan iman. Kemudian, bukan saja pengenalan yang bertambah, tetapi semakin berkomitmen untuk mengikut Tuhan, semakin berkomitmen untuk melayani Tuhan, semakin berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi tanpa ketaatan kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Maka oleh karena itu mulailah taat mulai dari hal yang kecil. Taatlah mulai dari hal-hal yang kecil. Sebab ketaatan itu akan membawa kita pada iman yang semakin dewasa. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tanpa ketaatan kita tidak akan pernah melihat hal-hal besar, mengalami hal-hal besar, bahkan tidak akan menghasilkan hal-hal yang besar. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran ini kami akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.